Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 54, dan episode yang kita bahas di episode kali ini adalah negasi ayat Al-Quran. Nah, kenapa negasi? Sebelumnya bisa dijelaskan dulu kalau negasi itu maksudnya apa? Maksudnya pernyataan dalam bentuk kebalikannya. Kenapa di sini negasi ayat Al-Quran? Jadi di sini kita ingin menerangkan bahwa ayat Al-Quran itu sebenarnya berdampingan antara satu dengan yang lain. Iya, berpasangan. Kalau dalam dunia ilmu pengetahuan ada positif, ada negatif, ada barat, ada timur. Dan selalu semua hal di dunia ini tuh ada pasangannya. Sayangnya kita itu sering memakai ayat yang kita pilih saja, kalau Iya, enak-enak saja. Lah, di sini ada contoh. Contohnya seperti ini dalam surat At-Talaq. Ayatnya panjang, tapi di sini kita ambil yang singkat saja. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Ini ayat yang sering saya dengar di mana-mana ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Itu ayat 2. Yang ayat 3 berbunyi seperti ini. Dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga. Ini kan sering sekali kita dengar. Nah, ayat ini sering kita pakai, sering dikumandangkan di mana-mana. Kalau kita bertakwa nanti ada rizki dari arah yang tidak diduga. Padahal kalau kita buka ayat Al-Quran yang lain, di sini ada contohnya surat Al-A'raf ayat 182. Di sini berbunyi seperti ini. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Sama kalau ayat yang pertama tadi, siapa yang bertakwa maka akan diberi rizki dari arah yang tidak diduga. Negasinya adalah siapa yang mendustakan ayat-ayat kami akan diarahkan menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Nah, ini contohnya memang unik sekali, Mas ya. Kalau jadi baca Quran itu ada pasangannya. Walaupun tidak ditulis, kita kan kalau mau beriman kan harus menggunakan akal gitu ya. Contohnya kan banyak itu. Yang nggak perlu disebutkan di Quran negasinya, tapi akal kita kan tahu kemana arahnya yang lain gitu. Dulu kita pernah bahas di episode keberapa saya lupa, ya, bahwa ayat Al-Quran itu kalau dibaca memang, kalau diterapkan memang bisa jadi penolong kita di akhirat. Oh iya. Iya, itu kan negasinya adalah berarti kalau kita tidak terapkan, ayat ini akan menuntut kita di akhirat. Membinasakan kan, itu hadis itu ya. Itu hadis ya. Nah, setidaknya kan memang segala enggak dikatakan membinasakan enggak. Kalau kamu baca Quran tiap hurufnya menolong kamu. Artinya apa? Negasinya apa? Kalau kamu enggak mempelajari, diam saja apa kebalikannya ayat itu tadi kan. Mendapat kebalikannya. Iya. Ada lagi contoh seperti ini. Contoh paling mudahnya adalah dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ada Allah yang maha lembut, Allah maha mengampuni, Allah maha memaafkan. Kita sebagai manusia kadang egois, hanya mengambil yang indah-indah saja, yang baik-baik saja. Padahal kalau mau kita baca semua, Allah itu ya selain maha melapangkan, ya maha menyempitkan bisa. Ada maha awal, ada maha akhir. Ada maha keras siksanya. Nah, kenapa kita selalu mengambil yang maha lembut, Jadi semua harus kita terima, kalau ya. Harus terima. Contohnya ada lagi dalam ayat-ayat Al-Baqarah 82 itu contohnya. Yaitu enggak ada negasinya, tapi akal kita kalau beriman pasti berpikir negasinya. Di sini saya bacakan dulu, ya. Al-Baqarah ayat 82 di sini berbunyi, adapun orang-orang beriman dan yang beramal soleh, mereka itulah penghuni surga dan kekal di dalamnya. Berarti negasinya adalah orang yang tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh pasti neraka. Kekal lagi. Iya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan juga. Jangan yang ngambil enaknya saja. Oh, berarti kalau sudah beriman, ya kita itu tahu apa enggak kita beriman. Dianggap itu sunnah. Kalau kita beriman, beramal soleh, kita dapat surga. Kalau nggak beriman, beramal soleh, ya sudah nggak apa-apa. Asalkan ada muslim. Nggak ada keterangan itu. Iya. Ini kewajiban itu negasinya pasti neraka. Kalau surga ya pasti neraka, ini kewajiban. Kalau kerjakan dapat pahala, kalau enggak ya sebaliknya. Nah, itu nggak perlu sebutkan, kita harus mikir sendiri gitu. Itu harus kita cerna, nggak bisa kita milih yang enak-enak saja. Orang yang cuma muslim saja, nggak mukmin, nggak beramal soleh, dapat masuk neraka. Tergantung tingkat dosanya berapa, bisa kekal atau tidak, tapi ya pasti dia penghuni neraka. Ada lagi kan ayat yang lain? Ali Imran 133, nah, itu contoh banyak sekali contoh, tapi kita ambil sedikit aja ya. Ali Imran ayat 133 di sini berbunyi, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu
dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Di sana disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti orang-orang yang tidak menuju ampunan Allah, tempatnya pasti neraka kan sebenarnya? Iya, negasinya berarti kalau nggak bertakwa, Iya. hanya muslim tapi nggak bertakwa, ya siap-siap aja di kolam renangnya malaikat Malik di sana, berendam di sana. Entah nggak lama-lama paling berapa miliar tahun gitu. Kemudian mungkin ada lagi Kasub dari surat An-Nisa Kasub ya. An-Nisa 14. Surat An-Nisa ayat 14. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuannya, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. Siapa yang mendurhakai, nah ini berarti kalau kita lihat Mendurhakai nggak ikuti aturannya Allah yang dicontohkan Rasulullah, pasti kekal di neraka. Nggak peduli KTP-nya muslim atau nggak peduli dia ada haji atau enggak. Kalau sudah mendurhakai ketentuan-ketentuannya dalam berpolitik, dalam berdagang, dalam berkehidupan yang lain, mendurhakai nggak mengikuti, pasti masuk neraka. Artinya apa? Kalau ingin masuk surga, ikuti apa yang diperintahkan Quran dan ditetapkan Rasulnya itu. Jangan diem aja. Diem itu namanya setan bisu. Ya. Saya baik kok, saya sudah sholat, sudah haji, sudah ini. Ada kezaliman diam. Hatinya biasa, ucapannya nggak menolak, tindakannya kalau dia punya kekuatan tindakan juga diem saja. Ini adalah setan bisu. Banyak sekali orang yang terjebak, orang muslim, walaupun posisinya mungkin dia dari dai, jadi khotib, jadi apa, kezaliman jalan terus, tapi dia cuma ngelem ya, apa namanya itu, memanjakan pendengarnya, baca ini masuk surga, baca ini nanti terjadi neraka, tapi kezaliman di depan mata tiap hari terjadi, pungli, korupsi apa, diem saja. Padahal sebenarnya dia dengan suaranya, dengan posisinya Allah angkat dia jadi khotib misalnya ya, ngomonglah itu, mumpung situ yang datang jamaahmu itu ada yang pegawai negeri yang mungkin suka korupsi, ada polisi yang mungkin suka pungli, ada pejabat lain, guru-guru yang zalim pada muridnya, ngomonglah gitu, jangan takut gitu, ngomonglah gitu. Bahkan itu kewajiban. Nah, kalau nggak dikerjakan, ya dia ini terancam kekal neraka. Padahal dia sehari-hari berpuluh-puluh tahun kita kenal sebagai dai yang baik, apa kata Allah, kata Quran, no. Silakan mandi di sana di tempatnya malaikat Malik. ya memang kita juga sering mengingatkan di episode-episode sebelumnya bahwa orang itu penyakitnya memang merasa sudah baik, padahal dia kalau ada kezoliman diam, itu bukan baik. Gak baik, setan bisu. Iya, mendiamkan kezoliman itu juga berdosa. Bahkan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini yang tidak mau peduli dengan kezoliman yang ada, padahal itu, dia punya dikasih angkat oleh Allah, punya kekuasaan untuk ngomong, walaupun dia nggak punya kekuatan untuk merubah ya dia pejabat, tapi dia punya kekuatan untuk ngomong. Ya ngomonglah, cegahlah dengan omonganmu. bahkan dalam kehidupan sehari-hari hatinya nolak kezoliman aja enggak kan ya? Kayak biasa, yang penting saya sudah haji, sudah puasa, saya juga punya uang ngasih duit, itu urusanmu zolim. Ini setan bisu dan ini masuk yang diancam kekal di neraka. Dia memang baik, artinya baiknya tuh nggak melakukan apa-apa. Ya nggak melakukan dosa, tapi juga nggak mencegah keburukan. Ya, itu bukan baik berarti. Ya setan bisu termasuk. Ya. Ini kewajiban kok namanya takwa itu apa Berarti kewajiban. memang ada perumpamaan nggak Sob, untuk kira-kira kalau dari kita kembali ke negasi tadi, perumpamannya seperti apa Sob? Mungkin kalau kenapa orang hanya mengambil yang enaknya saja, tidak mengambil yang semuanya? Takut terhindar masalah di dunia. Padahal dia harus sadar sebagai muslim apapun resikonya. Seperti para nabi kasih contoh ya, kenapa 5 nabi besar ulul azmi itu semuanya terpaksa harus melarikan diri ya. Nabi Nuh terpaksa harus bikin perahu yang nggak masuk akal, besar sekali di masa mungkin terbesar di zamannya ya, sepanjang masa manusia, dia harus pindah. Nabi Ibrahim juga harus pindah. Nabi Musa juga harus melarikan diri ya. Nabi Isa malah diancam salib, untungnya diselamatkan ke tempat yang jauh. Nabi Muhammad sendiri Harus hijrah. iya, semuanya waktu dakwah, waktu mengingatkan nggak minta upah. Ya, kita juga bikin gini jangan minta upah ya. Ya. Pokoknya gitu kewajiban ya. Gitu. Itu nggak minta upah, tapi resikonya bagaimana? Dia harus dibunuh, terusir dan sebagainya. Ya, banyak nabi-nabi yang terbunuh. Nah, ini adalah contoh kita seperti yang disebutkan tadi di apa itu An-Nisa 14. Kita tuh harus mengikuti apa yang dicontohkan para nabi. Kalau kita menghindar dari kekalnya neraka,
Contoh itu Nabi itu, mereka itu berjuang, ngomong, bukan cuma nonton, diam, share lah apa yang harus di-share, apa yang harus dikatakan dengan tulisanmu, dengan apa yang kamu punyai, ngomong lah, walaupun hanya orang biasa. Ini Nabi itu bukan untuk dipuja, satu-satunya pujaan itu hanya Allah. Nabi itu dicontoh bagaimana cara kita memuji Allah, diikuti. Nah, makanya dikatakan di hadis tadi, siapa yang nggak taat sama Allah dan Rasulnya, artinya tidak memuliakan Allah, tidak memuja Allah, dan tidak mengikuti contoh para nabinya, ya silakan siap-siap kekal di neraka. Yang ngomong Quran, bukan kita, gitu ya. Siap, ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke poinnya adalah bahwa kita tidak bisa mengambil agama itu yang enak-enak saja. Ini bukan makanan seperti kita ke warung. Nah, mesti ke warung, kita tinggal pilih ada belas hidangan, tinggal pilih. Ini seperti obat. Suka, pahit, atau manis, atau apapun rasanya, harus ditelan semuanya sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Ini kita nih ibarat orang sakit sepanjang hidup sampai ajal. Jadi kita melakukan resep tuh kita makan semua. Nggak bisa kita pilih milih Quran yang doa-doanya. Padahal di atas ayat-ayatnya tuh ada perintah, baru ayat yang terakhir yang bawah doa. Biasanya orang di-share yang doanya saja, perintahnya enggak. Dan ini jenis-jenis orang yang menyembunyikan ayat ya. Dia merasa seumur hidupnya sudah melakukan kebaikan, kirim doa-doa ke semua, di-share-share. Padahal menurut pandangan Quran, ini orang yang menyembunyikan ayat. Karena ayat yang doanya saja yang diambil, tapi perintahnya ditiadakan, nggak pernah dibaca, nggak pernah di-share. Ayat yang berjuang tidak pernah. Nggak pernah. Kan banyak tuh di Quran tuh banyak perintah larangan dan perintah baru doa perintah, tapi yang diambil yang doanya saja. Tiap hari di-share seakan-akan sudah juga pernah berjuang. Kita bahas di menyembunyikan ayat ya sudah. Iya sama. Ini berlaku untuk semuanya Muslim, gak cuma ulama atau dai. Setiap Muslim wajib tahu, jangan hanya puas yang lucu-lucu, bahkan yang cabul-cabul di-share dengan penuh kebanggaan. Tapi yang isinya Quran diem, nggak di-share, bahkan lihat aja nggak. Kayak gini nggak mungkin kalau lihat baru 3 ayat saja ya, ini banyak sekali ayat. Nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin. Ya ternyata memang agama ini hasilnya juga dibaca. Agama ini harus kafah memang harus sepenuhnya ya, kayak minum obat semuanya harus diminum. Jangan dipilih yang enak. Ya. Kita harus mengingat bahwa segala yang ada dalam Al-Quran itu ada negasinya. Kalau ada surga berarti ada neraka, ada ancaman berarti ada hadiahnya. Tapi jangan hadiahnya aja yang diambil, ancamannya tidak dihiraukan, itu berbahaya sekali. Ya kira-kira seperti itu. Kritik dan saran kami perlukan. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Sudah ya, mungkin episode kali ini cukup sampai sini. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.